Meskipun saat ini BTS telah menikmati kesuksesan besar, itu tidak berarti bahwa mereka tidak pernah menerima kritik yang tidak adil selama bertahun-tahun. Namun ada juga momen ketika orang-orang yang mengkritik anggota BTS akhirnya meminta maaf. Inilah beberapa momen itu. Yang pertama, rapper Bfree. Rapper Bfree mendapat kecaman setelah dia membuat beberapa komentar tidak sopan terhadap RM dan Suga. Ketika BTS baru saja debut, Suga dan RM menjadi bintang tamu di siaran peringatan 1 tahun hip hop Invitational Kim Bong Hyun. Dan selama siaran, Bfree mengkritik RM dan Suga karena menjadi idola, karena dia tidak melihat idola sebagai rapper. Kalian bisa saja mengambil jalan untuk menjadi rapper, tapi Anda tidak bisa mengalahkan godaan itu. Apakah musik BTS hip hop? Apakah memakai riasan di atas panggung seperti gadis adalah hip hop? Kata Bfree. ARMY tidak senang dengan komentar Bfree dan meminta dia meminta maaf. Namun Bfree tidak meminta maaf dan bahkan memutuskan untuk tidak mendukung ARMY. Saya tidak menyadari bahwa saya akan memberikan pengaruh yang besar pada banyak orang. Tapi bagaimanapun jika Anda memikirkan apa yang saya katakan hari ini, selama lebih dari 20 menit, saya dengan tulus merekomendasikan mencari pacar, kata Bfree. Setelah ini, jalur rap BTS memutuskan untuk merilis lagu yang menyasar pada Bfree. Tidak lama kemudian, Bfree akhirnya meminta maaf kepada BTS dan ARMY atas komentarnya. Namun, permintaan maafnya tidak diterima dengan baik, karena banyak yang percaya bahwa dia hanya meminta maaf karena popularitas BTS yang semakin meningkat. Yang kedua, anti-fans BTS. Selama bertahun-tahun, Big Hit Entertainment telah mengambil tindakan terhadap netizen yang meninggalkan komentar jahat tentang artis mereka. Suatu ketika pada 2017, seorang anti-fans BTS dipanggil untuk penyelidikan polisi setelah mereka kedapatan menulis beberapa komentar jahat tentang BTS. Anti-fans akhirnya menulis surat permintaan maaf setelah diperintahkan oleh polisi. Berikut adalah sebagian dari apa yang ditulis oleh anti-fans tersebut. Saya telah menulis beberapa post di masa lalu tentang plagiarisme BTS dan komentar kebencian. Saya malu bahkan menuliskan apa yang telah saya posting. Saya menyesali tindakan saya di masa lalu dan dengan tulus meminta maaf. Saya telah dipanggil oleh polisi baru-baru ini dan telah menerima penyelidikan. Polisi memerintahkan saya untuk menulis surat permintaan maaf, dan yang saya lakukan, saya hanya merasa perlu untuk meminta maaf secara pribadi kepada BTS. Tetapi saya ditolak informasi kontaknya, dan bahkan perusahaan tidak mengangkatnya. Saya tahu bahwa konyol bagi saya untuk mengatakan semua hal ini sekarang, tapi saya benar-benar ingin menyampaikan permintaan maaf saya kepada mereka. Saya telah mencari cara untuk menemukan kontak, kata anti-fans BTS. Yang ketiga, pengguna Twitter. Selama ulang tahun Jimin di tahun 2019, ARMY mulai men-tweet banyak tagar untuk merayakannya. Namun tagar Happy Birthday Gorilla juga menjadi trending di Twitter. Hashtag berbahaya ini mulai menyebar di Twitter. ARMY tidak senang dengan tweet berbahaya ini dan menuntut permintaan maaf. Tak lama kemudian pengguna Twitter tersebut meminta maaf. Halo, ini Kikik. Saya orang yang memulai hashtag Happy Birthday Gorilla di hari ulang tahun Jimin BTS. Tagar ini menjadi trending di Twitter. Awalnya saya hanya bercanda dengan teman-teman Twitter saya, dan saya tidak tahu bahwa ini akan benar-benar muncul di halaman trending. Saya benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf karena memposting hashtag yang mengejek di hari ulang tahun Jimin membuat ARMY dan Jimin kesal. Saya tidak akan pernah menggunakan Twitter lagi dan menghilang dari semua orang. Saya pantas menerima kritik yang saya terima. Saya seharusnya menempatkan diri saya pada posisi orang lain. Saya tidak meluangkan waktu untuk memikirkan hal ini. Ini semua adalah kesalahanku bahwa hal seperti ini terjadi pada hari ulang tahun Jimin dan aku benar-benar minta maaf. Saya minta maaf karena menutup jendela DM saya lebih awal. Saya akan memastikan ini tidak akan terjadi lagi dan tidak pernah menggunakan Twitter lagi. Sekali lagi, saya benar-benar minta maaf untuk semuanya. Yang keempat, pembawa acara TV Yunani. Pada tahun 2019, program TV Yunani, Beautixate, dan pembawa acaranya mendapat perhatian banyak penggemar K-pop setelah mereka membuat komentar rasis dan homofobik terhadap beberapa idola K-pop pria, termasuk V dan Jungkook. Fans sangat kesal dengan komentar ini dan menuntut Katerina, tuan rumah, untuk meminta maaf.
Meskipun Catherine yang memposting permintaan maaf, banyak penggemar yang masih kesal karena mereka tidak percaya bahwa permintaan maaf tersebut tulus. Selain itu, BTS juga terbuka tentang perjuangan mereka dalam meniti karir. Menjadi idola K-pop bukanlah pekerjaan yang mudah karena mereka harus menghadapi banyak kesulitan. BTS adalah grup yang cukup vokal tentang perjuangan pribadi mereka sebagai idola selama bertahun-tahun. Berikut adalah beberapa momen ketika para anggota BTS membuka tentang perjuangan pribadi mereka. Yang pertama, Suga tentang kehilangan privasi. Selama episode Break the Silence, Suga mengakui bahwa meskipun dia menghargai posisinya saat ini, itu memang harus dibayar mahal. Dia berbagi bahwa salah satu biaya terbesar ketenaran adalah tidak lagi memiliki privasi, karena dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas sederhana seperti pergi makan. Saya sangat iri dengan orang-orang yang bisa keluar untuk makan, jalan-jalan, pergi ke bioskop dengan teman-teman, dan hal-hal seperti itu. Hal-hal itu sangat istimewa bagi saya karena menurut saya sulit untuk dilakukan, kata Suga. Yang kedua, Jin karena kehilangan teman-temannya. Sementara Jin dikenal sebagai Hyung BTS yang ceria dan ramah, dia kesulitan menjaga teman karena ketenaran. Selama episode Break the Silence, Jin mengungkapkan bahwa teman-temannya merasa sulit berada di dekatnya karena ketenarannya. Ada banyak tekanan untuk bertemu dengan orang-orang. Saya belum berubah, tetapi teman-teman saya merasa sulit berada di dekat saya. Sayang sekali melihat mereka tumbuh terpisah dariku. Saya kehilangan banyak orang di sekitar saya, kata Jin. Yang ketiga, terpisah dari keluarganya. Anggota BTS menjadi trainee pada usia yang relatif muda dan harus terpisah dari keluarga karena itu. Ketika BTS menjadi bintang tamu di Island, mereka berbagi bahwa ini adalah salah satu hal tersulit yang harus mereka alami. Bahkan sekarang, para anggota jarang bertemu dengan anggota keluarganya karena kesibukan mereka. Yang keempat, J-Hope karena takut paparazzi. Selama episode Break the Silence, J-Hope terkejut saat melihat fan putih paparazzi di dekatnya. Meskipun telah menjadi idola selama bertahun-tahun, hal-hal seperti itu masih membuat J-Hope takut karena ia mengaku, hal-hal seperti itu terkadang membuat saya takut. J-Hope juga mengakui bahwa menjadi seorang idola adalah pekerjaan yang sulit dan terkadang dia ingin melarikan diri darinya. Tentu saja, menjadi idola adalah itu membuat Anda bersinar terang, tapi itu disertai dengan rasa takut. Terkadang saya ingin menyembunyikan atau menghindarinya, kadang-kadang saya ingin melepaskannya, kata J-Hope. Yang kelima, V berbicara tentang Saseng fans. Anggota BTS sangat vokal tentang ketidaksukaan mereka terhadap penggemar Saseng karena penggemar ini selalu melanggar privasi mereka. V pernah berbagi di masa lalu bahwa penggemar Saseng terus mengikuti anggotanya, bahkan saat mereka pergi dalam penerbangan. Untuk kita semua, kami sekarang menerbangkan jet pribadi, tetapi sebenarnya kami ingin terbang dengan maskapai penerbangan komersial. Tapi kapanpun kami terbang, baik jarak dekat maupun jauh, pasti ada orang yang mengetahui tempat kami duduk sebelumnya. Mereka akan duduk di depan kami atau di samping kami, dan itu membuat kami sedikit tidak nyaman. Sejujurnya, saya berharap mereka tidak melakukannya. Itu membuatku takut, kata V. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.